Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Skarsari dengan nomor induk mahasiswa 1902110025. Saya Aulia Rahma dengan NIM 19021110031. Saya Latifah Nur Chandra Laila Aji dengan NIM 1902110040. Pada pemaparan video kali ini, kelompok 3 akan menyajikan materi terkait permasalahan pendidikan dan upaya penanggulangannya. Permasalahan pendidikan dan upaya penanggulangannya. Seperti yang kita tahu, pendidikan mempunyai tugas utama, yaitu untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan agar sesuai dengan tuntutan zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Permasalahan pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, permasalahan pokok pendidikan, yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan, yang ketiga adalah permasalahan aktual pendidikan di Indonesia beserta cara penanggulangannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang permasalahan pokok pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan mempunyai tugas utama, yaitu menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Sebagai konsekuensi logis, pendidikan selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan baru. Permasalahan pokok pendidikan yang menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu ada 4, yaitu yang pertama, pemerataan, yang kedua mutu, yang ketiga efisiensi, dan yang keempat adalah relevansi pendidikan. Baik, yang pertama adalah masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana suatu sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu dapat menjadi wahana untuk pembangunan sumber daya manusia. Ada beberapa langkah yang telah dan sedang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan, yaitu diantaranya dengan cara konvensional dan cara inovatif. Untuk cara konvensional yaitu dengan cara membangun gedung-gedung sekolah, dan untuk cara inovatif yaitu dengan cara pemberian beasiswa. Selanjutnya adalah masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dapat menjadi masalah jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan, dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah yang pertama, melakukan seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya SLTA dan PT. Lalu yang kedua, pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, dan kegiatan-kegiatan kelompok studi seperti PKG dan sebagainya. Lalu yang ketiga, penyempurnaan kurikulum dengan memberikan materi dan meningkatkan evaluasi yang beracuan PAP. Lalu yang keempat, pengembangan prasarana yang dapat menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Lalu yang kelima, menyempurnakan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, dan sebagainya. Masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi menyangkut bagaimana mencapai hasil yang setinggi-tingginya dengan sumber modal yang berupa tenaga, alat, biaya, dan waktu yang serendah-rendahnya. Masalah tersebut meliputi pengangkatan, penempatan, pengembangan tenaga, dan penggunaan sarana dan prasarana. Upaya-upaya untuk menanggulangi masalah tersebut yaitu dengan kegiatan perencanaan yang sistematis dan terarah atau dengan pembentukan bagian perencanaan pada tiap kantor wilayah Kemendikbud. Selanjutnya, masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pada umumnya, luaran yang diproduksi oleh sistem pendidikan atau lembaga yang menyiapkan tenaga kerja jumlahnya secara kumulatif lebih besar daripada yang dibutuhkan di lapangan. Sebaliknya, ada jenis-jenis tenaga kerja yang dibutuhkan di lapangan kurang diproduksi atau bahkan tidak diproduksi.
Upaya menanggulangi masalah relevansi pendidikan ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembaharuan dalam sistem pendidikan ke arah yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Sejalan dengan berkembangnya arus globalisasi di negara kita, terutama dengan pesatnya peningkatan teknologi komunikasi, membuat segala sesuatu harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, pendidikan harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Perkembangan seni merupakan kebutuhan hidup manusia. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Pengembangan kualitas seni secara terprogram menuntut tersedianya sarana pendidikan tersendiri di samping program-program lain dalam sistem pendidikan. Faktor yang kedua yaitu laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dibagi menjadi dua, antara lain yang pertama, pertambahan penduduk. Menurut Emil Salim tahun 1991, dari sekarang hingga abad ke-12 terus-menerus bahan pendudukan akan terjadi pertambahan jumlah penduduk, meskipun gerakan KB berhasil. Yang kedua, penyebaran penduduk. Penyebaran penduduk di seluruh pelosok tanah air tidak merata. Ada daerah yang padat penduduk, terutama di kota-kota besar. Dan ada daerah penduduknya jarang, yaitu di daerah pedalaman, khususnya di daerah terpencil yang berlokasi di pegunungan dan di pulau-pulau, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penyediaan sarana pendidikan. Faktor yang ketiga yaitu aspirasi masyarakat. Belakangan ini, aspirasi masyarakat semakin meningkat, sejalan dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap reformasi. Aspirasi tersebut menyangkut kesempatan pendidikan, kelayakan pendidikan, dan jaminan terhadap taraf hidup setelah mereka melakukan proses pendidikan. Faktor yang keempat yaitu keterbelakangan budaya dan sarana. Kehidupan keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat atau yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu kebudayaan. Perubahan kebudayaan ini terjadi karena adanya penemuan baru dari luar maupun dari dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Keterbelakangan budaya ini terjadi karena yang pertama, letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat atau masyarakat terpencil. Yang kedua, penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami dan dikhawatirkan akan merusak sendi masyarakat. Dan yang ketiga, ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Selanjutnya adalah permasalahan aktual pendidikan di Indonesia beserta cara penanggulangannya. Ada 4 jenis permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah masalah keuntuhan pencapaian sasaran. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, Bab 2 Pasal 4 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan manusia seutuhnya. Secara konsepnya itu sudah termasuk cukup baik, namun secara pelaksanaannya pendidikan efektif, kurang tepat, dan sesuai sasaran. Yang kedua adalah masalah kurikulum. Di Indonesia seringkali bergonta-ganti kurikulum. Mengapa begitu? Karena di Indonesia itu menganggap bahwa kurikulum yang sebelumnya itu kurang tepat, kurang maksimal. Padahal itu disebabkan karena kurangnya pelatihan skill, terus kurangnya sosialisasi juga pembinaan terhadap kurikulum yang baru tersebut. Yang ketiga adalah masalah peranan guru. Guru itu sangat penting dalam peningkatan prestasi belajar, juga dalam proses belajar mengajar. Dan dalam meningkatkan kualitas belajar siswa atau muridnya, guru tidaklah sendiri. Guru dibantu oleh pustakawan, oleh konselor, oleh laboran, dan juga teknisi sebagai sumber belajarnya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sarana dan prasarana itu dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Bagaimana tidak, bisa dicontohkan bahwa
Secara psikis, anak itu akan merasa tidak nyaman apabila dia berada di tempat yang kurang layak untuk belajar, atau seperti di tempat yang ramai, tempatnya berada di atapnya yang bocor dan sebagainya. Itu pasti akan menimbulkan rasa tidak nyaman kepada anak, dan itu akan menimbulkan si anak mengalami penurunan motivasi belajar, dan itu juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Yang terakhir adalah upaya penanggulangan. Ada beberapa upaya dalam menanggulangi masalah aktual yang sudah dijelaskan di atas. Di antaranya, 1. Pendidikan efektif itu perlu ditingkatkan secara terprogram. Yang kedua, melakukan pelatihan skill, memperbanyak sosialisasi juga pembinaan terhadap kurikulum yang baru. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler haruslah dengan kesungguhan, juga dengan perhitungan yang matang untuk menentukan nilai akhir nantinya. Yang keempat adalah pemilihan siswa yang tepat atas kelompok belajar yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi dan juga yang akan langsung terjun ke masyarakat, karena tidak semua anak mempunyai finansial yang cukup untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kelima adalah pendidikan tenaga pendidik itu haruslah diperhatikan, karena orang-orang atau sumber daya manusia yang berkualitas itu lahir dari seorang guru. Upaya yang terakhir adalah upaya peningkatan atau perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Indonesia, terutama pada daerah-daerah yang terpencil. Baik teman-teman semua, itu adalah pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 3. Semoga ilmu yang sudah dijelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, dan jika ada salahnya kami mohon maaf sebesar-besarnya.